Kalau kita ingin belajar dari kepemimpinan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diceritakan di dalam Quran itu ya. Yang pertama adalah belajarlah mencintai risalah yang kita bawa dan mencintai orang yang kita tuju. Iya kan? Coba kita lihat waktu Rasulullah SAW dikasih banyak tawaran untuk berhenti berdakwah kan? Enggak. Ini matahari di sini, bulan di sini, enggak. Beliau mencintai risalah yang beliau bawa sedalam-dalamnya. Jadi kalau ada ide yang kita perjuangkan, pastikan pertama bahwa kita mencintai ide itu. Dan tidak ada ide di dunia ini yang akan bisa kita cintai sedalam-dalamnya melebihi ide agama. Nggak ada. Itu sebabnya kalau kita melihat kegilaan orang pada satu tingkatan cinta memperjuangkan satu ideologi, nggak pernah melebihi kegilaan orang memperjuangkan agama. Nggak ada. Itu satu ya. Kita belajar mencintai itu dulu. Karena itu orang mau berkorban. Iya kan? Ya. Orang mau berkorban. Yang kedua, cintai orang yang kita tuju. Dengan siapa kita bekerja atau orang yang kita sasar yang akan kita sampaikan itu. Kita harus tulus dalam mencintai itu. Waktu kita mencintai orang itu artinya apa? Artinya kita menginginkan kebaikan bagi orang itu. Kita menginginkan orang itu menjadi lebih baik daripada keadaannya sekarang. Jadi waktu Rasulullah melihat orang fakir miskin, dia ada rasa kasihan kepada orang miskin, fakir miskin itu. Tapi lebih dari sekedar rasa kasihannya, dia juga ingin orang itu lebih baik daripada sekarang. Gitu. Dan untuk itulah kita bekerja. Kadang ada orang cuma terharu, kasihan. Ya. Habis itu hilang. Iya kan? Iya kan? Jadi cintai itu power, energi yang membuat kita mau bekerja bagi orang. Jadi waktu kita istilah cinta bisa mengatasi segala. Sebenarnya karena artinya cinta adalah sumber energi pemberdayaan. Jadi kita menginginkan orang untuk menjadi lebih baik. Makanya ada satu momen ya. Kan yang azan pertama kali itu kan Bilal. Iya kan? Suatu waktu setelah Rasulullah wafat ini kan sahabat ini kan berpencar semua. Bilal ini ke Syam. Suatu waktu tiba-tiba Bilal kembali ke Madinah. Dan azan kembali di situ. Waktu Bilal azan, orang mengenali suara azan itu. Jadi seluruh orang Madinah datang berkumpul dan menangis. Mengenang momen-momen di mana mereka bersama Rasulullah SAW. Bagaimana mantan budak gitu. Ya. Yang dengan suaranya dia bisa menciptakan momen emosional begitu rupa gitu. Orang menyaksikan perubahan itu ya. Jadi karena cinta dan ini yang dimaksud fabima rahmatin minallahi linta lahum, yang membuat kita lembut kepada orang karena kita ingin orang itu berubah. Orang menjadi lebih baik. Iya kan? Kadang-kadang orang tidak memahami maksud kita. Orang salah paham. Karena itu mereka bereaksi negatif kepada ide-ide kita. Gitu. Iya kan? Nah, kadang-kadang kita tidak sabar di situ. Kan gampang kita ngomong persetan dengan itu. Iya. Iya kan? Mau bantu lo nggak bantu. Mau. Iya kan? Bisa orang begitu. Tapi Rasulullah itu bisa bersabar kayak gitu.
Seperti yang saya katakan tadi, ini orang udah dikasih 100, masih aja begitu, dikasih 100 lagi, dikasih 100 lagi, terus sampai hatinya luluh gitu. Ada momen begitu itu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sadar betul bahwa hidayah bagi dia ini jauh lebih penting dari seluruh kebanggaan diri saya, dignity saya yang saya korbankan ini. Waktu kita merendah kepada orang, kita tidak sedang mengorbankan harga diri kita. Enggak, sama sekali. Kita tidak sedang menjadi lemah. Kita justru kasihan kepada orang yang salah paham terus kepada ide-ide kebaikan yang kita bawa. Ya. Dari situ kita mendapatkan, makanya sifat rahmat ini punya hubungan yang kuat dengan sifat lain namanya sabar. Terus menerus. Dan sabar ini itu salah satu pemunculannya, pemaknaannya itu namanya daya tahan. Daya tahan. Iya. Daya tahan terhadap kritik. Sabar. Daya tahan terhadap hinaan. Waktu. Dan yang paling berat dalam isu kasih sayang dan daya tahan dan kesabaran ini apa? Dignity. Ya. Keangkuhan kita sendiri. Ego kita sendiri. Makanya musuh terbesar dari cinta itu adalah narsisme. Ya. Sifat narsis. Orang yang mencintai dirinya berlebihan. Jadi kata Umar, ya Rasulullah, ya saya masih mencintai diri saya lebih dari kamu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, enggak sah iman kamu sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Supaya orang mengerti betul dengan derajat cinta. Jadi dignity itu dihilangin, jadi dikesampingkan. Semata-mata karena kita punya tujuan baik kepada orang, kita menginginkan kebaikan kepada orang. Dan sifat kasih sayang, rahmat seperti ini dan kesabaran seperti ini, itu adalah kekuatan. Orang suka salah paham bahwa orang pikir itu kalau enggak. Jadi kalau mau jadi presiden harus tahu dulu buat apa jadi presiden. Tanpa ada kecintaan kepada rakyatnya, mendahulukan kepentingan rakyatnya, jangan jadi presiden. Urusan neraka itu. Kan? Jadi kan makanya hubungannya kan begini. Hubungan Rasulullah dengan sahabatnya itu kan bukan seperti hubungan orang artis di panggung dengan massa di lapangan yang tepuk tangan. Enggak begitu. Iya kan? Makanya artis itu gampang kesepian. Begitu yang tepuk tangan nggak ada. Iya kan? Begitu juga pemimpin. Kita gampang kesepian, begitu pendukung ini nggak ada. Salah satu yang dihadapi oleh Rasulullah dan semua nabi-nabi sebelum beliau itu adalah, langkah pertama itu adalah penolakan. Siapa yang kuat menghadapi penolakan, dia akan mendapatkan cinta yang besar. Karena waktu orang menghadapi penolakan itu, disitulah cinta itu diuji kejujurannya. Apakah kita benar-benar jujur mencintai ide yang kita bawa, dan apakah kita benar-benar jujur dalam mencintai orang yang kita tuju itu tadi. Nah, waktu ini diuji semuanya, ujiannya apa? Ujiannya namanya rejection, penolakan. Makanya Nabi ditolak pertama. Tadinya diterima, disebut gelar Al-Amin. Begitu dia bawa risalah, tiba-tiba ditolak. Iya kan? Nah, penolakan dihadapi dengan tenang, penolakan dihadapi dengan tenang, dengan sabar, dengan sabar. Sampai orang mengerti betul bahwa orang ini jujur mencintai saya. Bahwa Nabi ini jujur mencintai kita semuanya, menginginkan hidayah untuk kita semuanya. Jadi waktu orang berbalik akhirnya masuk dalam ajaran beliau, bukan cuma masuk, tapi juga mencintai beliau. Ini penolakan yang berujung dengan cinta gitu. Nah, sebenarnya kalau ada pelajaran kepemimpinan yang terpenting adalah cintalah yang membuat kita kuat menghadapi penolakan dan bisa mengubah penolakan menjadi penerimaan.